Untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang mana hal ini akan disampaikan oleh Habib Hussein yang datangnya dari Bondowoso. Hamba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Niki Jawa atau Medunten? Kalau bahasa Jawa saya mau pulang saja. Saya tidak bisa bahasa Jawa, disuruh bahasa Jawa di sini. Madura bisa, Bu? Tak bisa? Habis turun aja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau nak sing jawab ibu iki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ale-ale. Tutu ale-ale, Bu. Ale-ale jadi ngawur ibu-ibu ning kene. Ale-ale jadi ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bukan ale-ale. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والألم جسمه طاهر مطهر معدم منور من اسمه مكتوب موضوع مرفوع على اللوح والكلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وأشرف الثقلين سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين فيا أيها المشتاقون orang-orang yang rindu dengan Rasulullah. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله. Bareng-bareng semua ya. إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. Yang saya muliakan ruhaniyah wa jasadiyah wa nuraniyah Sayyidul Wujud Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga al-akramin, para ruhul salihin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, para ruh-ruh orang-orang soleh, ruh-ruh para mujahid yang sudah berkenan hadir, karena saya yakin orang-orang soleh, guru-guru spiritual saya semua hadir di majlis yang mulia. Dan juga guru-guru saya yang secara zahiriyah yang hadir di sini, ada Habibuna Muallimina Habib Yusuf Al-Hasani, dan juga ada kiai-kiai. Banyaknya kiai-kiai ini. Kiai kiai benyan. Mun tak sebut tak nyaman gitu. Sapaan nih kagian. Tak tahu kiai benyan nih kah. Ini ada rekan saya Kiai Imam, ada Kiai Abdul Basit, ada Kiai Mahalli. Kiai benyaan dengar. Ada Bu Nyai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai-kiai ini. Ustadz Abdul Razak juga dan sekapin lah pokoknya. Lah pokoknya kapi gini. Mau salam Muhammad. Ali-ali boleh Jong. Jong, cari halian Jong. Ini salah satu kesalahan fatal yang masih ada di daerah Jember ini. Ketika ada seorang alim mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, pas dijawab shollu alaihi umangkeun kurap deui ini gitu. Ini namanya saya menyuruh Anda menyuruh saya. Mun bahasa Inggrisnya soro nyoro gitu. Bahasa Inggris. Mun jawabannya pakon makon dah. Di rumah. Tak tahu lah. Ngongkon apa tak tahu lah. Pokoknya rumah lah ya. Pokoknya itu sudah. Disuruh
nyuruh begitu. Ini, ayo mbak-mbak, ibu-ibu, para hadirin sholawat. Ayo beb sholawat. Lu ya sopo yang sholawat? Podo-podo nyuruh. Ayo nyuruh sholawat. Ayo beb sholawat. Ya ayo wis. Gak ada yang sholawat gini. Kan enggih. Kan solu gini kan fi'il amar. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas jawab shollu ali. Ini acara apa ini? Salsabila Khalifah Fauniye. Kan Fauniye. Menyambut bulan suci. Curang tak pas. Yang laki-laki tidak puasa, yang perempuan gayanya bilang halangan. Intinya tidak mau puasa. Bodoh. Ini tapi menyambut bulan suci. Yang disambut itu bulan suci Ramadan. Pengen ikut tarawih apa pengen tidak puasa? Carpak kepi. Tak pernah tahajud. Kalau orang benar-benar cinta sama Rasulullah, jangankan puasa 30 hari, puasa bertahun-tahun itu mau. Karena cinta. Bahas cinta, rek. Tuh, mari guys, lewat cinta. Orang yang mencintai itu, benar-benar itu mengikuti secara khusus ya. Dulu ada orang kafir. Ono sing kafir gini. Sing kafir ngajong Ayo ngajong bu. Yang kafir ngajong. Ada seorang ini bukan orang Islam, orang lewat non-Islam. Ketemu sama Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, cucu daripada Rasulullah yang pertama. Terus orang non-Islam ini ngomong ke Sayyidina Hasan, apakah engkau ini Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah? Katanya Hasan, naam, iya. Ibu-ibu dengerin bu, ini orang ganteng ngomong bu. Yang paling ganteng kiai-kiai tidak punya brewok, tidak punya hidung mancung. Yang punya hidung mancung cuman saya sama Habib Yusuf. Dan yang paling ganteng cuman saya. Jadi ada, wah kalau kikin koneng. Jadi ada suatu kisah, ada orang datang ke Sayyidina Hasan. Apakah engkau cucunya Rasulullah? Apakah engkau anaknya Ali bin Abi Thalib? Iya, saya Hasan bin Ali, zaujah Fatimah binti Rasulullah. Katanya orang ini, saya paling benci sama kamu dan abahmu dan ibumu. Bayangkan, saya paling benci sama kamu dan abahmu dan ibumu serta semua keluargamu. Katanya Sayyidina Hasan, jawabannya singkat ringan. Indaka abah. Apakah engkau ini mempunyai seorang orang tua? Nah, katanya orang. Apakah engkau memiliki seorang ibu? Iya. Ketahuilah bahwasannya saya paling suka dan paling cinta sama kamu, abahmu dan ibumu. Bayangin. Kalau kita diajak-ajak, engkau paling becik ke padah. Bentau sabar lah, engkau becik ke encik bojen. Kalau kita kan seperti itu. Tapi Sayyidina Hasan tidak. Dikatakan saya paling benci. Dijawabnya apa? Saya paling cinta sama kamu, sama abahmu dan sama ibumu. Orang yang non-Islam ini mendengar kata-kata tersebut, hatinya nggak enak. Diludahin. Menang kotap deh yang gini, beli. Tapi apa yang dilakukan sama Sayyidina Hasan apa? Ketika diludahin wajahnya, Sayyidina Hasan tuh dalam keadaan duduk. Mau cobain ngalah arik mana yang Madura? Marah, tematian lah. Bunuh-bunuhan langsung. Karena wajah bagi orang Madura itu sebuah harga diri kan gitu. Jadi ketika Sayyidina Hasan diludahin wajahnya, beliau berdiri membersihkan dengan ujung tangannya. Bersihkan ludahnya. Terus apa katanya Sayyidina Hasan? Inna rikon muslimin syifa. Bayangkan beliau berdiri mengatakan sesungguhnya ludahnya seorang muslim ialah obat. Orang ini langsung berkata,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka auladi Rasulillah. Saya bersaksi Allah sebagai Tuhan dan saya bersaksi Nabi Muhammad sebagai Nabi saya dan saya bersaksi bahwasanya engkau ini anak turunannya Rasulullah. Karena apa? Mewarisi sifatnya Rasul. Bayangkan mon abe cobain ongku mulai dereun gini kan. Ini ya. Kalau kita pas muka kita ludahin sama orang, wow mata are keluar. Marah menggigit Pak. Carok Pak. Gitu. Iya Pak, iya Bu. Apalagi pas ibu-ibu. Suaminya diludahin sama suaminya orang. Wow nyampe panci. Bawa panci ke rumah tangganya. Siapa yang ludahin suami saya? Oh dicari orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak tahu fotoan Bu Ibu. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa diposting Bu ya. Tulis, jangan tulis Habib Husin, jangan Bu. Habib yang ganteng, yang keren. Yang hidungnya paling mancung dunia akhirat. Mungkin itu. Harus punya khas tersendiri Bu. Masa Habib Husin Al-Mukhtar. Wis tok gini. Simpel Bu, kurang panjang Bu. Habib Husin yang ganteng sedunia akhirat. Iya Bu. Coba cari wis suaminya sampean, coba bandingkan sama saya, kan jauh Bu. Jangan sama suami sampean wis, sama kiai-kiai wis bandingkan wis. Siapa yang paling ganteng? Lek gak percaya, survei membuktikan pasti saya Bu. Lek bukan saya berarti gicek matanya. Lah Habib Yusuf saja menyadari hal itu, lo sampean nggak sadar ya gimana? Allahumma Muhammad. Loh, kalau membahas cinta ini gak selesai-selesai Bu. Ada yang lagi mencintai seseorang? Tidak ada. Saya pulang saja dah. Cinta siapa Bu? Cilandi laki Bu Ibu. Cinta ke orang lain tuh Bu. Ada yang lagi cinta sama orang, coba angkat tangan. Saya angkat tangan Bamba. Yang anak-anak muda itu udah angkat tangan gitu. Biar kelihatan kalau mukanya glowing. Oje. Colon bau. Allahumma Muhammad. Gus Basit paham Gus. Paham bahasa Madura Gus. Ini soalnya bahasa Arab-Arab gitu Gus. Jadi agak ekstrim sedikit soalnya. Ini kalau pakai tajwid nggak bisa Gus. Pakai nahwu srof nggak bisa juga Gus. Ini harus pakai bahasa hati Gus. Allahumma Muhammad. Si maklum kok saya. Enjak mulai nyaman Bu. Oke mon Habib mak salah kehadisan. Oh cak boleh. Beda sekarang ini serba kiai-kiai para habaib nih. Saya ungkapkan ya perasaannya kiai-kiai. Saya ungkapkan. Kiai-kiai ini serba salah Bu. Ketika hadir tepat waktu leso geluh, abid geluh. Ketika hadir telat, iya mau gimana dia? Mak kiai mak cak habib tuh. Ketika kiainya tidak datang mungkin sakit atau ada halangan, cak kocain, jo tak ngonjong nggak boleh kok. Serba salah, Bu. Jadi kiai-kiai ini serba salah di depan. Nih saya mewakilkan bahwasanya kiai-kiai biar enak. Jadi kalau kiai-kiainya nggak datang, jo cak kocain, Bu. Pas kiai tidak datang, kiai itu diundang sudah 2 bulan yang lalu. Pas ketika hari H datang kurang ajar. Enak jawab kurang ajar gini. Padahal gurunya sendiri nih kiainya. Ada apa ada di sini? Yang ngomong tidak ada, angkat tangan coba kalau berani. Coba kalau Habib Husin tidak datang pulang paling ibu-ibu ini. Allahumma Muhammad. Ini yang mau video, yang nggak mau nggak ya sudah. Yang punya HP boleh video, yang nggak punya HP dengerin saja. Mau tadi HP pada rumah. Allahumma Muhammad. Jadi ada syair-syair tentang cinta. Ini tentang cinta kepada sesama manusia. Jangan kalau Rasulullah terlalu tinggi bagi kalian tak ada pak aja lah. Bahasanya kelas tuh TK. TK pasti ajarin pelajaran SMA. Tak ada pak kan yang Jadi kita belajar tentang syair-syair cinta.
Gini ngaki, Bu. Bu, kerungu si kerungu jan. Kerungu, kupingnya kerungu. Tepak ya, kerungu kan. Iya, kuping apa bahasa Jawaban kuping? Tetap kuping. Ulan tandi bahasa Jawa kuping. Ana batsba kalbi katanya. Aku ini selalu mengikuti hatiku, perasaanku. Wabasma alai minan nas. Dan aku tidak akan mendengarkan semua perkataan manusia. Kadang kalau kita lagi mencintai seseorang, kita mau ngelamar seseorang, kadang tanggal-tanggal itu ngomong, oh jangan sama itu, itu orangnya begini. Jangan didengarkan. Kalau kita sudah mencintai seseorang, jangan pernah mengikuti apa kata orang, tapi ikuti apa kata Muhammad. Karena kenapa? Kadzabul yakulun. Karena apa? Yang mereka katakan kebanyakan bohong. Ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dikasih bumbu-bumbu. Makanya yang mereka katakan jangan pernah didengerin. Karena yang mereka katakan kebanyakan bohong. Kalau sudah kita mencintai orang tersebut dengan sepenuh hati, kejar, lamar. Allahumma Muhammad. Il-mahabbah laha mikyas. Dan mereka mengatakan, kamu jangan bodoh-bodoh terlalu cinta. Kamu jangan dibodoh-bodohi sama cinta. Jangan pernah mengatakan hal seperti ini. Dan jangan pernah mengukur kata cinta. Karena sampai kapanpun kata-kata tidak akan bisa menjelaskan arti sebuah cinta. Allahumma Muhammad. Al-mahabbah laha mikyas. Sesungguhnya cinta ini tidak memiliki ukuran. Jadi ketika ada orang mengatakan, jangan bodoh-bodoh kamu terlalu mencintai dia. Dia tidak bodoh. Dia saking cintanya sampai dia tergila-gila oleh kekasihnya. Allahumma Muhammad. Dengerin, Bu. Yang mau video-video terserah. Makanya yaqulu li shibah tilaki masilih jam wa qalbi yaquli la tasibuh taratan. Kalau kita ingin mencintai seseorang, jangan pedulikan apapun dan jangan pernah mendengarkan perkataan orang siapapun dia. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah menyesal nanti, kita yang tahu rasanya bukan orang lain. Terkadang hati kita mengatakan, jangan tinggalkan dia. Ketika kamu nanti meninggalkan dia, kamu akan menyesal selama-lamanya. Allahumma Muhammad. Kenapa saya menjelaskan tentang cinta? Karena ada syair mengatakan, fasyaribul khamr yashu ba'da sakaratihi fasyaribul hubb tulal umri sakranu. Karena ketika ada orang mabuk khamr, mabuk anggur, mabuk minuman keras, mungkin dia sehari dua hari dia akan sadar. Tapi ketika orang mabuk akan cinta, selamanya dia akan terlena. Kita lihat si video, elang lah. Ada elang lah. Man barusan lupa saya syairnya wis. Saya gak di video sama ibu-ibu ini. Biasanya ibu-ibu muslimatan ini video langsung di-share. Kata-kata cinta oleh Habib Husin. Lah. Allahumma Muhammad. Kalau sampean kasih tahu kata-kata saya untuk suaminya. Wah mata gak cukup. Mas gak nih? Atau anak-anak muda kasih ke tunangannya atau ke istrinya. Wah gak ria. Gak cukup. Neng daratan tak beri makan Pak Ari. Mate. Allahumma Muhammad. Apalagi yang LDR sih. Mak mbak saya kopaan. Ngerti LDR bah. LDR itu pada jauh. Sama-sama jauhnya. Ketika ada orang LDR itu kita katakan. Sinin wa ana sabir. Wa bakhri kaman wa kaman. Ketika aku sudah menunggumu bertahun-tahun lamanya. Sampai-sampai aku tenggelam dalam lautan kerinduan kepadamu.
Aku akan membawamu sampai ke pelabuhan cinta. Dan aku akan bersamamu sampai akhir hayat nanti. Itu tulis, kirim. Wah, cekak itu, Pak. Iya. Sinin wa ana sabr. Wa bakri syuk kaman wa kaman. Wa amshi ma'ak lil akhir. Dan aku akan selalu bersamamu sampai akhir hayat nanti. Atau tulis lagi begini, ahibbakil maknaha, hayati ruhi fi yadik, yahuna alaik tansani, wa na sabr ala bugdik. Jadi artinya, aku mencintaimu dengan makna arti sebuah cinta. Hayati ruhi fi yadik, jiwaku, dagingku, hidupku hanya untuk dirimu. Yahuna alaik tansani, bagimu mudah untuk melupakan diriku, tapi bagiku sulit untuk melupakan dirimu. Ahibbak law takun ghairi. Aku mencintaimu walaupun engkau ini mencintai orang lain. Bayangkan nih. Aku mencintaimu walaupun engkau mencintai orang lain. Wa tansani wa tabgha ba'i. Asyang qalbi biyatmanna. Walaupun engkau melupakan aku, walaupun engkau telah menghindar daripada diriku, aku tetap dan selalu akan tetap mencintaimu. Karena kenapa? Karena hatiku telah nyaman denganmu. Allahumma Muhammad. Kalau dengar-dengar syair-syair cinta, asik. Nyaman orang. Apa saya mikir posang. Allahumma Muhammad. Jadi sesama manusia saja kita bisa terlena, bisa mencintai dengan sepenuh hati, dengan jiwa, dengan raga dan sebagainya. Apalagi dengan Nabi Muhammad. Ada saya nyaut. Ini ngaki kana. Bu, Nabi Muhammad. Mana ada senyawat nih, tetap kurang ini. Ibu-ibu ada 200.000 juta miliar. Yang bapak-bapak ada 20 orang. Coba. Pak bapak pada kunia. Marilah. Bu ibu ada luar, ini ibu di. Tak temu garap pikir. Coba si dengon dia sebab jadi mak mulai ngabes rumah nyaman. Pas sebab jadi sebab tu wala bamba gini. Tuh. Yang bocah ibu-ibu seolah umur sangang bolos ya marah. Allahumma Muhammad. Tapi yang belakang denger ndak suara saya? Paham? Mendak paham saya mulia. Ngampul. Allahumma Muhammad. Sekarang pakai bahasa Jawa. Tapi kaiso. Oh, bahasa Jawa, kok tak tahu Jawa. Makanya anak-anak, jangan saya mulai ke ibu-ibu. Disitulah kekurangannya saya di situ. Tidak bisa bahasa Jawa. Kalau saya bisa bahasa Jawa, selesai semua ini, Mas. Tak kasih gombal-gombalan pakai bahasa Jawa, karena pas gak paham kerungu apa tak tahu lah. Kalau pakai bahasa Madura, dari mana lagu ondem peteng itu? Dari mana lagu ondem peteng? Kok tak tahu? Allahumma Muhammad. Saya mau bertanya, cukup apa terus? Gini bu terus. Saya caca ya dek bosang. Terus guys. Terserah antum jan. Terserah saya Gus jam 2 selesai nih Gus. Nih saya tanya lagi. Terus apa cukup? Mare bah. Mare ongku bah. Kayak apa sobung bu. Pembahas tepung sobung bu. Ada satu kata-kata buat sampean semuanya. Yang mau video cepetan video. Mumpung saya tidak lupa.
Cepetan, 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 cepetan. 1, 2, 3, habis. Tak melo. Beb, beb, dong ojo, beb. Sudah ya, siap ya. Mak berakun 2 orang sudah ku HP gini kah. Banyak bu, wah berakun 2. Yang belakang ada yang HP, mbak-mbak yang belakang ibu-ibu, para muslimat, bu nyai, sekapi inilah pokoknya. Ini kata-kata buat sampean semuanya dipegang erat-erat, disimpan matang-matang ya, kayak guring. Karena benih nasi. Jika kita belum bisa membahagiakan kekasih kita, minimal kita menjadi tisu untuk mengusap kesedihannya. Cuk tak paham aku pak, cik lecek aja. Paham bu? Lecek. Paham tak bu? Apa perlu saya ulang? Apa perlu saya ulang? Jika tulis kade, tulis. Story. Habib yang ganteng, yang keren, hidungnya paling mancung dunia akhirat. Baru Husin Al-Muhdor, was. SAG, Sarjana Alam Goib. Kojak sarjana SAG, coba kita lulus, bu. Mungkin alam goib mungkin. Jika kita belum bisa membahagiakan kekasih kita, minimal kita menjadi tisu untuk mengusap kesedihannya. Dia psikopat lah. Kelak banyak. Sekarang tak ada. Aduh, basi lah. Muhammad. Ale. Lale boleh komat penyakit lah. Ini ada terakhir ya. Ada satu kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kedatangan satu perempuan di hadapan para sahabatnya, di hadapan banyak orang. Beliau kedatangan satu perempuan, terus beliau ini nunduk dan beliau melepas imamahnya. Imamahnya beliau taruh buat atlas. Si perempuan ini disuruh duduk. Orang-orang para sahabat terkejut. Sampai Rasulullah itu melepas imamahnya. Rasulullah itu tidak melepas imamahnya kecuali hal yang sangat dan sangat penting. Ini berarti orang yang sangat penting. Ketika orang-orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang ini? Seberapa mulia orang ini sehingga imamah engkau lepas ya Rasulullah? Bukankah bagi orang muslim ini imamah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sangat agung?" Apa kata Rasulullah? "Hiya Halimatus Sa'diyah ummi," kata Rasulullah. Dia ialah Halimah Sa'diyah, ibu angkatnya Rasul. Sama ibu angkatnya Rasulullah begitu memuliakan Halimatus Sa'diyah. Lah kita sama ibu sendiri kadang-kadang, "Nanti bu, ada? Nanti bu," gitu. "Nak belikan nak, oh, nanti bu. Besok bu." Oh daker tak lem. Ada bu? Coba tunjuk anaknya yang mana bu? Kinjala RBK bu. Iya. Sekarang banyak seperti itu. Anak-anak ini sama ibunya orang. Kadang-kadang suami juga begitu. Sama istrinya orang. Ada istrinya orang ngasih kopi. Kita sebagai suami, "Oh terima kasih ndeknya, terima kasih." Istrinya orang terima kasih cik banyaknya. Istri sendiri bertahun-tahun tidak pernah kasih terima. Ada. Tunjuk orangnya bu. Istrinya orang ketika ngasih kopi satu, padahal kopinya tidak manis, tapi "Terima kasih banyak, kopinya enak banget, terima kasih." Terima kasihnya 30 kali. Tapi ketika istri sendiri buat kopi setiap hari, wah, kopi tak nyaman. Bukannya dipuji dulu, kopi tak nyaman. Serangap kade sebetulnya. Allahumma Muhammad. Keng mun binin orang langsung, "Kopinya enak banget dek jansi." Padahal tidak gula nah. Beda bu.
Pola lah kena biar tu. Allahumma Muhammad. Terkadang kita lupa bersyukur apa yang kita punya sehingga kita melihat apa yang orang lain punya. Seperti sekarang ini. Ada orang punya anak namanya Salsabila dengan cantiknya, dengan indahnya wajahnya. Ketika orang, tak lebur anak rupa. Padahal benar tak lebur. Anak ratin. Tapi apa? Karena iri. Iri bos, bilang dong dia. Senggolong kan. Ibu wah senggolong kan. Bi tanah nggak senggolong kan. Kalah saing ke emak aku lah. Allahumma Muhammad. Dan kita melupakan suatu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Anak perempuan. Terutama anak perempuan. Ini yang paling penting yang saya katakan malam ini. Terutama anak perempuan. Kenapa? Para ibu-ibu ini ketika punya emas, punya berlian, punya permata, disimpan apa ditaruh di meja, Bu? Disimpan pasti. Dan disimpan di peti yang bagus, di tempat yang terbaik, di lemari. Yang sekiranya tidak ada orang yang tahu. Iya atau tidak, Bu? Nah, itu emas. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian bebaskan di luar? Allahumma Muhammad. Kenapa anak-anak perempuannya dibebaskan keluar ke mana-mana, pulang malam dibiarkan, tapi emas permata dijaga semaksimal mungkin. Kenapa? Inilah bedanya ajaran para kiai-kiai dulu dan ajaran kiai-kiai sekarang. Sekarang norok kiai YouTube, norok kiai TikTok, ayang goyang oleh nah. Iya apa tidak? Sekarang ikut-ikut TikTok, ikut kiainya bukan Habib Yusuf, bukan Kiai Basit, Kiai Googling, Syekhnya Syekh YouTubing, Ustadznya Ustadz TikTok. Aku geluk bu ibu. Aku geluk, padahal norok neng kuki ya. Bengki norok, padahal benih beraku norok neng norok joget bu ibu mungkin deh. Mandi lumpur, beda. Jangan tade, banyak. Bobak mak emak siang goyang dia remah. Dan kok saya ngabus tuh, mun anak ngode kan ya abus. Mun reng tua apa sih abus? Muhammad. Iya bu, sekarang gitu, emak-emaknya ikut joget-joget, bayangkan. Karena rusaknya pergaulan, yang diikutin Ustadz Google, Ustadz TikTok, Ustadz Ustadz YouTube yang diikutin, ini salah. Akhirnya apa? Zamannya rusak, akhirnya apa? Anak-anak sampeyan tidak terkendalikan, gara-gara yang diikutin, ini bukan daripada ajarannya Rasul. Makanya yang diikutin itu ini yang mukanya nampak yang di bawah. Kalau mau belajar ketawaduan, lihat ini para kiai-kiai ini. Aslinya Ustadz Mahalli ini. Dan juga para kiai-kiai. Ini aslinya seharusnya yang berdiri megang mic ya, yang ceramah. Karena beliau pengasuh majlisnya. Pendiri majlisnya, Ustadz Basit dan lain sebagainya. Tapi apa? Menunjukkan bahwasanya ilmunya Rasulullah dan Orhatul Anbiya harus tawadhu. Mengikuti ajarannya Rasulullah. Allahumma Muhammad. Habib Yusuf ini harusnya yang ceramah di sini bukan saya, tapi Habib Yusuf beliau aslinya. Tapi kenapa? Karena beliau menyimpan ilmunya Rasulullah, menyimpan akhlaknya Rasulullah, serta menyimpan darahnya Rasul. Sehingga tawadhu, sehingga apa? Yang dipraktekkan itu apa? Ilmunya Rasulullah. Jadi tidak heran ketika Rasulullah mengatakan, "Man jalazal alim, faka'annama jalasani." Siapapun yang duduk bersama orang-orang alim, seperti ini semuanya ini, seakan duduk bersama Rasul. Man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berkunjung ataupun datang ke rumahnya, sowan ke rumahnya orang-orang alim, seakan-akan sowan ke kanjeng. Ke kanjeng. Ngomong kanjeng Nabi kok sampai sikit pelitnya. Orang yang paling pelit ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia enggan bersolawat. Nah, awas termasuk orang-orang yang tidak mau bersolawatin. Makanya sering-sering berkumpul, sering-sering sowan sama para kiai-kiai yang di depan ini. Biar sampeyan semua itu seakan-akan sowan sama para nabi.
khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya ingatkan kepada antum semua hanya satu, ketika nanti mahalul qiyam, saya ingin semuanya mengkhusyukkan jiwanya, saya ingin semuanya mempraktikkan serta mengutarakan rindu serta cintanya kepada Rasulullah. Dan jangan lihat saya ataupun lihat Habib Yusuf ataupun lihat para kiai depan, tapi berakhlaklah kalian sesuai akhlaknya Rasulullah, dan berakhlaklah kalian seakan-akan Rasulullah hadir. Jadi jangan malu, jangan takdim karena ada saya atau ada para kiai, tapi takdimlah seakan-akan Rasulullah itu hadir. Jadi sekian dari Al-Faqir. Jika ada kesalahan kata, kesalahan hadis maupun lain sebagainya, Al-Faqir mohon maaf kepada antum semua dan kepada guru-guru Al-Faqir yang sudah ada di pentas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.